Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Eliana dari Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini saya punya pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernah kalian perhatikan, rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video berikut ini. Secara garis besar, organ pada sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernafasan manusia, hidung merupakan organ pernafasan yang paling luas. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara luar pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran, seperti sebagai indera pembau dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya punka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya? Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari udara luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya, yang kedua ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya, masuk ke kerongkongan. Tapi dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Dan yang ketiga ada yang namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada layar mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Selanjutnya ada trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada juga di situ silia atau dinding-dinding trakea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing yang masuk ke dalam trakea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru.
Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida di dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau inspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya seperti bronchioles yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Bernafas ternyata tidak hanya sekedar hidung, tapi ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Nah, kalian juga harus perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernafasan: hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchioles dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Nah, itu tadi video singkat tentang sistem pernafasan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.